Halo guys, ketemu lagi sama gue Topan. Dan hari ini gue lagi review salah satu sepeda 16 in yang langka juga. Nah, di Indonesia lo kan tahu nih 16 in tuh lagi langka banget. Dihebohkan dengan kehadiran elemen Troy. Dan gak cuma elemen yang punya, Pacific juga punya. Ini dia sepedanya. Ya, jadi benar nih, di depan lo ada Norris 16 in. Nah, kalau elemen Troy bawa 16 1/3/8, kalau ini bener-bener 16 murni. Nah, ini gue akan review keseluruhan dari depan sampai ke belakang. Kita mulai dari depannya nih. Nah, kita lanjut mulai review sepedanya. Kita mulai dari depan. Kayak tadi gue bilang, ini depannya bannya lo bisa lihat nih, ini kecil banget. Dia 16 in murni. Nah, dia bawa ban dari Kenda Quest, sama seperti Splendid, sama seperti Pacific Norris yang besar. Nah, ini velgnya udah double wall, cuman ukurannya menurut gue sama seperti si Troy, jadi nggak terlalu besar, nggak sebesar si Splendid 7.0. Nah, dia walaupun kecil, dia juga udah pakai cakram mekanik di bagian sini. Nah, cakramnya ini dari Pacific BX351, jadi onderdil semuanya ini bawaan dari Pacific, termasuk hub rehab-nya. Dia juga pakai hub rehab dari Joytech hubnya. Dan walaupun 16 in, kalau Troy kan nggak punya klip magnet, ini dia udah dikasih klip magnet. Nah, dia juga dapat front block di bagian sini. Naik ke bagian handle post, dia pakai handle post tipenya udah over di sini, udah yang tipe besar, jadi lebih stabil dipakainya. Tipe penguncinya sama seperti tipe Pacific lainnya, Pacific Norris. Sama, cuman beda sama Pacific Splendid. Karena Splendid kan dia masih masuk ke dalam ya, jadi nggak kayak gini. Jadi ini masih lebih rigid dibanding si Pacific Splendid 7.0. Nah, lari ke bagian rangka. Rangkanya kalau Troy pakai high-tin steel, ini dia udah pakai bahan aluminium full ke belakang. Di bagian forknya sayangnya dia masih pakai high-tin steel atau pakai rigid steel di bagian sini. Tapi nggak apa-apa, kalau sepeda kecil kan kita bawanya juga agak nggak stabil. Jadi gua rasa sih dengan dia pakai fork bahan steel itu jadi jauh lebih stabil kalau dibawa. Sistem penguncinya dia udah pakai sistem double lock sama seperti kakaknya. Jadi ini tuh betul-betul frame dari Norris yang diperkecil gitu. Kelihatannya menurut gue sih cukup oke. Manis banget kelihatannya kalau sepeda ini. Jadi istilahnya Norris yang besar lo kecilin, lo kasih ban kecil lah. Nah, handle postnya dia udah pakai tipe teleskopik yang bisa diatur ketinggiannya. Menurut gua ini cukup rigid, sama rigidnya seperti punyanya Troy. Bahkan ini jauh lebih rigid dibanding yang punya Troy menurut gua ya. Tapi kekurangannya adalah bagian-bagian pembukanya ini kecil dan tajam, jadi kalau dibuka itu agak sedikit keras dan sakit di tangan. Beda sama Troy yang lebih besar kan, jadi pembukanya juga lebih enak. Di bagian shifter dia pakai komposisi gear set di 7 speed, jadi dia pakai Shimano SIS Index di bagian sini, modelnya thumb shift udah ada layarnya, dan dia pakai RD juga sama dari Shimano SIS, kecepatannya 7 speed. Dia pakai handle rem dari Pacific dan dia pakai tipe handle grip tipe karet dan udah garis. Tapi bedanya adalah kalau punyanya elemen dia kan tipenya bundar. Jadi menurut gue sih itu jauh lebih enak dipegang dibanding tipenya yang seperti segi 5 begini. Udah disediain bel dan juga udah ada mata kucing di bagian depan. Di bagian drivetrain dia udah pakai crankset dari Pacific di bagian sini. Ukurannya 52T channeringnya. Dia udah pakai pelindung juga supaya rantainya nggak gampang copot. Nah, lari ke belakang di bagian RD dia pakai Shimano SIS. Nah, ini sama seperti yang dipakai di Polis Texas misalnya. Jadi memang di kelas-kelas sepeda yang menengah ke bawah. Untuk bagian sprocket dia ukurannya adalah 1428T. Nggak terlalu ngebut tapi cukup mengakomodir sepeda dengan ukuran 16 in seperti ini. Menurut gue cukup enak dibawanya. Nah, seat clamp nggak ada mereknya. Untuk seat postnya 33.9 ukurannya, dan untuk saddle menurut gue ini udah cukup nyaman, sama seperti Splendid 7.0 udah cukup nyaman di bagian sini, jadi enak lah kalau dipakai.
Nah, untuk lo yang bingung mau pilih sepeda mana, sepeda 16 atau sepeda 20 in, nah lo bisa lihat nih di video yang berikut ini. Untuk warna, menurut gue ini warnanya keren banget. Jadi dia kuningnya tuh nggak terlalu kuning, tapi lebih ke arah gold. Jadi kalau misalnya malam tuh agak sedikit nyala, nih lo bisa lihat. Seperti biasa, Pacific pengerjaannya tuh rapih dari ujung ke ujung. Tapi memang yang disayangin adalah di bagian sini nih, bagian seat clamp, bagian sini, di bagian seat di handle postnya, di bagian klem-klemnya ini terlalu tajam dan kecil ukurannya, jadi agak sedikit keras kalau dibuka. Nah, gimana impresinya? Impresinya menurut gua, karena ini sepedanya kecil, menurut gue sih tadi gue speknya ini nggak terlalu stabil kalau dibawa, jadi dibawanya agak sedikit goyang-goyang. Tapi ternyata salah. Begitu gue bawa ini sepeda enak banget dibawanya, stabil, diajak nikung kiri kanan juga enak. Tapi memang karena sepedanya kecil dan ukuran sprocketnya juga nggak terlalu besar, nggak nyampe 11T, tapi dia main di 14, jadi memang nggak terlalu ngebut kalau dibawa. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dibawa ke jalan rusak gimana? Apakah berbahan alloy itu bisa bikin sepedanya jadi nggak stabil atau nggak anteng? Menurut gua ini sepedanya cukup anteng kalau dibawa di jalan rusak, mungkin karena bannya kecil dan juga pakai tenda, jadi dia agak lebih sedikit lembut kalau dibawa. Tapi tetap namanya bahan aluminium, dibawa di jalan rusak ya pasti nggak setenang bahan high thin steel. Untuk berat sepeda menurut gue ini cukup berat, kalau dibandingin sama Troy kurang lebih sama beratnya, walaupun ini alloy. Padahal gue speknya tadi gue kira ini bakal enteng banget dibanding si Troy, tapi ternyata nggak terlalu, bedanya nggak terlalu signifikan. Menurut gue hampir sama malah. Nah, untuk kelengkapan menurut gue ini jauh lebih lengkap kalau dibanding si Troy. Lo bisa lihat nih, dikasih bel, dikasih klip magnet, bahkan dikasih standar. Tapi itu juga berpengaruh di harganya, karena harganya sepeda ini itu di sekitar 3,2 sampai 3,7. Tapi gue bilang sekali lagi, ini sepedanya langka, jadi sampai hari ini pun ada yang jual sampai 5 juta rupiah, walaupun spek yang dibawa nggak terlalu tinggi setinggi si Elementroy. Sekian video review gue kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat update video. Sampai jumpa di video review sepeda lainnya, bye bye.